Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Allah, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya, serta mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali melalui Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepada kita dengan tema kebesaran Allah dan martabat manusia. Kebesaran Allah dan martabat manusia. Mazmur pasal 8 adalah salah satu pujian yang dituliskan oleh Daud yang mengagungkan kebesaran Tuhan dan keagungan ciptaannya. Dalam konteks sejarah, Mazmur ini ditulis dalam suasana yang merenungkan posisi manusia dalam ciptaan yang begitu megah. Daud sebagai seorang raja dan gembala merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa di sekelilingnya, dan ia berusaha untuk memahami perannya sebagai manusia di hadapan Sang Pencipta. Mazmur pasal 8 dimulai dengan pujian kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang namanya dimuliakan di seluruh bumi. Raja Daud mengamati langit dan bintang-bintang yang menunjukkan kebesaran Allah. Namun dia juga merenungkan pertanyaan mendalam. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Meskipun manusia terlihat kecil di hadapan alam semesta yang megah, Tuhan memberikan martabat dan tanggung jawab besar kepada manusia untuk menguasai ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia sedikit lebih rendah daripada malaikat dan memahkotai mereka dengan kemuliaan dan kehormatan. Apa yang dapat kita pelajari dari teks ini? Kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kebebasan Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu memandang dan mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Ketika kita melihat langit dan alam, kita diajak untuk bersyukur atas ciptaannya. Yang kedua, nilai manusia. Meskipun kita kecil dan lemah, kita memiliki martabat yang tinggi di mata Tuhan.
Setiap orang memiliki tujuan dan panggilan dalam hidup ini, serta tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola ciptaan Tuhan. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, itu adalah panggilan untuk memimpin dengan bijaksana, penuh kasih dan keadilan. Kita diajak untuk menyadari dampak dari tindakan kita terhadap sesama, terhadap lingkungan ciptaan Tuhan. Yang keempat, ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas, tentu kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu selalu bergantung pada Tuhan untuk kita dapat memperoleh hikmat dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 8 mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Tuhan dan martabat yang diberikannya kepada kita. Dalam kesibukan dan tantangan hidup, marilah kita tidak lupa akan posisi kita di hadapan Allah. Sebagai ciptaan yang berharga, dengan tanggung jawab untuk mengelola dunia ini. Semoga kita senantiasa mengagungkan nama Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai manusia yang telah Tuhan percayakan untuk menjaga, memelihara, melindungi seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan mempercayakan sesuatu perkara yang luar biasa kepada kita. Lakukanlah dengan hati dan bersandar kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sungguh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya akan dapat kita kerjakan dengan baik dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Amin.